warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Gadis Dialfa Suraya. Saya dari semester 1 kelas E dengan NIM 16092420246. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama ada definisi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan bahasa Indonesia karena kita sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sudah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu bisa sebagai lambang kebanggaan nasional, terus sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Jadi semisal begini teman-teman, mungkin aku berteman dengan orang Papua gitu. Jadi bahasa orang Papua sama bahasa aku yang dari Jawa Tengah, dari Pati, itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi mungkin saat aku bicara, itu orang Papua itu nggak paham tentang bahasa aku gitu. Jadi kita pakainya itu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Karena Papua sama daerah aku, Jawa Tengah, itu juga masuknya masih di lingkup Indonesia. Jadi orang Papua, kalau aku bicara pakai bahasa Indonesia, mereka paham gitu. Begitu juga sebaliknya, jika mereka bicara atau orang Papua tersebut berbicara, aku juga nggak paham mereka ngomong apa. Jadi kita pakainya itu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan ya. Kita udah mengampu bahasa Indonesia itu dari sejak kita sekolah, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu pasti ada yang namanya mata pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, yang kedua itu sebagai bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan seperti pidato-pidato kenegaraan, itu kan pakainya bahasa Indonesia ya. Terus dokumen-dokumen resmi negara dan sidang yang bersifat kenegaraan itu semua ditulis saat itu pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana sih bahasa Indonesia ini bisa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kenapa bahasa Indonesia bisa dijadikan sebagai bahasa nasionalnya warga Republik Indonesia? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa dulu itu sebelum adanya bahasa Indonesia, warga Republik Indonesia ini tuh pakainya tuh bahasa Melayu ya, atau bahasa lingua franca, bahasa pergaulan ya. Lingua franca adalah bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya ya, seperti yang aku contohkan tadi ya teman-teman ya. Nah, jauh sebelum bahasa Indonesia ini ada, itu pakainya kan bahasa Melayu. Itu ada buktinya. Buktinya ini dapat kita lihat dari banyaknya prasasti-prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya kisaran abad ke-7 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti prasasti di Talang Tua, Palembang yang berangkat tahun 684. Di situ kita bisa dapat lihat bahwa dulu sebelum adanya bahasa Indonesia, warga Republik Indonesia ini saat berkomunikasi, mengobrol, itu tuh pakainya tuh bahasa Melayu. Dari penjelasan aku tadi, itu dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran penting bagi warga Republik Indonesia ya. Terus bahasa Indonesia sendiri juga sudah diresmikan oleh pihak pemerintah, pendidikan, dan media. Bahasa Indonesia sendiri juga memiliki fungsi yang sangat penting seperti yang aku jelaskan tadi di awal ya. Salah satunya itu sebagai bahasa pemersatu bagi warga Indonesia.
Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar berfungsi dengan optimal di masa depan. Sekian presentasi saya tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Citra Gadistina Suraya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.